Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mencoba untuk mengganti elemen solder. Di sini yang kami pegang solder Yihua 947 dan solder ini kurang lebih kami beli 2 tahun yang lalu. Beberapa hari ke belakang kami merasakan bahwa panasnya sudah mulai berkurang dan sekarang akan kami coba untuk mengganti elemennya. Terlihat barusan kami ukur suhunya hanya mencapai 200 di bawah 300 derajat. Dan kami coba untuk solder yang satunya lagi. Ini menggunakan mata solder pisau, dengan mudah bisa mencapai suhu 400 derajat. Selama kami menggunakan solder Yihua ini, baru pertama kali ini untuk penggantian elemennya, karena sebelumnya heater barel ini memang sudah pecah, sudah kami lem, nanti akan kami ganti sekalian. Sekarang kami langsung bongkar saja untuk solder Yihua ini. Terlihat untuk solder Yihua 947 ini memiliki PCB di dalamnya. PCB-nya cukup kokoh dengan ketebalan PCB yang cukup bagus dan kualitasnya juga lumayan untuk solder dengan harga 79.000 pada saat kami beli. Dan yang satu ini solder yang biru yang kami gunakan, sebetulnya ini solder modifan gabungan dari 2 buah solder, dari solder GOT CS30 yang ori dengan solder Sunshine SL907A kalau nggak salah. Karena dulu yang GOT ini elemennya rusak, mau beli juga lumayan mahal untuk solder GOT ori, sehingga kami ganti saja, kami modifikasi menggunakan elemen solder seperti ini. Setelah kami lepaskan untuk elemen bawaannya, dan sekarang sudah terlepas, sudah bersih, tinggal kami pasangkan untuk elemen bawaannya. Dan di sini terlihat ada tahanan. Dan kebetulan di sini kami ada 2 buah elemen. Yang sebelah kanan itu elemen Nepto dan yang sebelah kiri elemen Yakun. Dan untuk yang elemen Yakun ini beberapa ribu rupiah lebih mahal harganya daripada yang sebelah kanan. Panjang dan diameter yang sama, panjangnya kurang lebih 6,5 cm dengan diameter 4 mm. Yihua ini lebih mirip ke elemen Nepto, karena untuk elemen yang Yakun itu kawatnya lebih kecil. Ini elemen bawaan Yihua sama seperti yang merek Nepto, sedangkan yang Yakun ini terlihat untuk kawatnya lebih tipis. Kami akan coba pasangkan terlebih dahulu untuk elemen Yakun. Akan kami tes bagaimana panasnya. Karena mungkin teman-teman ada yang mempunyai
keluhan soldernya kurang panas, mungkin di video ini bisa memberikan sedikit jawaban mengenai pemilihan elemen solder atau dengan cara memodifikasi modul pada solder bawaan. Setelah kami solder untuk kawatnya dan kami ukur sudah tidak korslet, sekarang coba akan kami nyalakan dan ternyata ini pecah lagi. Kami coba lem kembali sebelum datang penggantinya. Di sini sudah kami nyalakan untuk soldernya. Coba kami ukur, terlihat sudah panas, sudah mulai panas, namun tidak memerah ya untuk elemen yakun ini. Elemennya tidak terlihat memerah. Sekarang akan kami coba ukur berapa panas yang terlihat, hanya menunjukkan 160-an, maksimal panasnya hanya di 160-an, jadi lebih jelek dari yang bawaan Ihwa tadi ya untuk elemen yakun ini. Sekarang masih menggunakan elemen yakun. Sekarang di modul solder Ihwa untuk pengenahannya ada semacam resistor. Kami lepaskan dan langsung kami jumper saja menggunakan kawat. Apakah akan terlihat berbeda setelah pelepasan penahan tersebut? Sudah kami nyalakan kembali untuk soldernya, dan di sini terlihat elemennya memerah, namun bagian yang memerahnya itu agak sedikit ke tengah. Kami lepaskan kembali untuk elemen yakun dan sekarang akan kami coba menggunakan elemen merek Nepto yang mirip dengan elemen bawaan dari Ihwa. Ada yang terlupa, karetnya belum kami pasangkan kembali, jadi mungkin untuk teman-teman bisa jadi referensi dalam pemilihan elemen agar bisa sesuai dengan keinginan dalam membeli elemen solder. Kami akan solder untuk kawat elemen ke PCB-nya. Kami ukur terlebih dahulu, tidak konslet ya untuk pemasangannya.
Sekarang kami pasangkan, kami masukkan kembali, dan langsung di sini kami ganti untuk heater barrelnya menggunakan yang baru. Ini yang lama sudah pecah. Jadi untuk sekedar informasi, heater barrel yang dijual terpisah itu di e-commerce bisa digunakan untuk solderi hua seperti ini. Dan di sini terlihat untuk elemennya sudah memerah. Memerahnya pas di ujung, tidak ke tengah seperti yang merek Yakun tadi. Sudah terlihat memerah ya. Untuk beberapa detik proses penyalaan langsung memerah setelah beberapa detik dinyalakan. Jadi untuk informasi, untuk solderi hua ini murah meriah kalau menurut kami, karena enak digenggam, tidak panas ke tangan. Sekarang akan kami pasangkan untuk matanya. Di sini kami menggunakan mata solder bengkok yang lancip. Kami kencangkan terlebih dahulu untuk baut di solder ini, karena untuk mata solder sangat mempengaruhi proses panasnya. Untuk penampang mata solder yang lebih lebar dan tumpul pasti akan lebih cepat panasnya, dan memang pasti bisa lebih panas daripada mata solder yang lancip, yang runcing ujungnya. Terlihat di sini untuk pengukuran suhu bisa menyentuh 300 derajat dengan cepat. Untuk video ini tidak kami percepat ya. Bisa menyentuh 330 setelah beberapa detik dinyalakan. Kami simpan dulu beberapa saat sampai memanas, sampai lebih memanas. Sekarang di sini kami coba menggunakan solder yang satunya dengan mata solder tapal kuda. Dia dengan mudah bisa mencapai di suhu 400-an. Namun yang harus diingat, untuk solder yang terlalu panas juga tidak baik bagi PCB, bisa mengakibatkan lepas pin-pin di PCB-nya, bisa merusak juga. Kami coba untuk ke timah juga, ini terasa enak. Sekarang kami cek untuk suhunya setelah dipanaskan lagi. Bisa dengan mudah mencapai 350-an. Akan kami coba ukur pada ujung mata soldernya. Ujung solder bisa mencapai 280 derajat. Untuk percobaan di sini kami sudah sediakan mesin dari handphone Xiaomi yang sudah dilepaskan bagian CPU dan eMMC-nya. Akan kami coba menggunakan solder ini yang barusan diganti elemennya. Terlihat dengan mudah dan panasnya pas, bisa membersihkan sisa-sisa timah pada pad CPU di PCB Xiaomi ini. Jadi kadang kalau soldernya terlalu panas bisa lepas, bisa rontok untuk pin-pin di PCB ini. Tapi kalau tidak panas susah untuk membersihkan. Jadi solderi hua ini di handle-nya itu
terdapat karet yang bisa meredam panas sehingga saat dipegang itu enak. Solder murah meriah. Kami coba untuk menyolder kapasitor yang kecil ini, terlihat bisa dengan mudah, panasnya pas. Coba kami solder di bagian sini. Dan untuk mata solder yang kami gunakan lumayan runcing. Perkiraan runcingnya ini bisa menyolder pada bagian pin konektor LCD. Demikian video kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.